Terima kasih Tuhan, itu kerinduan kami semua saat ini. Kerinduan itu seperti dengan Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dia. Marta bersungut-sungut, tetapi Tuhan Yesus bilang kepada Marta, 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 mengapa engkau bersungut-sungut? Mari kita lakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut, apalagi untuk Tuhan, jangan bersungut-sungut. Mari kita seperti dengan Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan dengar apa yang Tuhan bicarakan bagi kita. Dan itu sangat terbaik, sehingga dimanapun Injil diberitakan, perbuatan Maria ini akan diberitakan. Itu semua orang harus tahu. Tapi tahu Tuhan, kami rindu untuk terus duduk diam di bawah kaki-Mu, dengan Engkau berbicara bagi kami hari-hari terakhir ini, sehingga kami tidak tersesat, namun kami tetap mentaati apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami telah memberkati Tuhan lewat pujian penyembahan kami, dan tiba saatnya kami mau memberkati Tuhan. Kami mau duduk diam dan Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah hal yang berharga, lebih daripada emas, lebih daripada perak, lebih daripada mutiara apapun Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan itu. Ya, dengan firman Tuhan itu datang terus untuk memerdekakan kami, datang terus untuk membawa kami, datang terus untuk mengarahkan kami kepada kesempurnaan yang Bapa kehendaki. Hendaklah kamu sempurna sama seperti dengan Bapa-Mu adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu, hamba menjadi saluran berkat, hamba biarlah Engkau yang nampak Tuhan dalam kemuliaan pemberitaannya. Hamba tahu diri hamba adalah hamba yang tidak berguna, yang cuma dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Bapa kuduskan hati kami, kuduskan pendengaran kami, sehingga kami dengar firman Tuhan itu kami simpan di hati kami, dan kami melakukan firman Tuhan di sepanjang kami. Tuhan berikan kami kesempatan hidup di bawah kolong langit ini. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan kuasa iblis setan apapun untuk mengalihkan fokus kami, beristimewa tubuh kami, sehingga kami tidak berfokus kepada mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan saat itu Roh Kudus ambil kami, lawan roh, jiwa dan tubuh kami, untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Terus memberkati. Iya. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Ya, berikan kemuliaan bagi musik kita yang sungguh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tadi pagi saya berbicara tentang tema yang mungkin Hamba Tuhan bisa tahu tema yang tadi, saudara. Lewat kesaksian hidup kita, orang lain bisa percaya kepada Tuhan yang kita percaya. Ya, dan itu saudara bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Dan di situ ada 3 hal, saudara. Ada 6 hal. Makanya cukup panjang, saya harus tuntaskan akan, sehingga saya tidak terbeban, saya tidak simpan separuh. Saya beritahukan bagi saudara semua, sehingga betul-betul kita melakukan firman Tuhan sepanjang kita masih hidup di bawah kolong langit ini. Jadi sekali lagi, tadi pagi itu lewat kesaksian hidup kita, orang lain percaya Tuhan kita yang kita percayai. Sekali lagi tema khotbah di bulan ini, awal bulan ini, tanggal 2 Januari, dan tema kemarin itu apa? Teguh, berdiri teguh dalam hidup ini. Dan yang saat ini percaya, bilang kiri kanan percaya. Bilang kiri kanan percaya, sekali lagi. Jadi percaya ini bukan ucapan, tapi percaya ini adalah suatu tindakan yang nyata. Sebanyak orang mengaku mengenal Tuhan, tapi dengan perbuatan mereka keji dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik.
Banyak orang Kristen tetapi mereka percaya kepada Tuhan, tapi sifat hidup mereka, cara bicara mereka, cara pandang mereka, cara tindakan mereka itu menghina Tuhan. Sekali lagi menghina Tuhan. Saudara, jangan sampai hidup kita bukan orang lain percaya kepada Tuhan, tapi orang lain tinggalkan Tuhan kita. Orang lain benci Tuhan kita. Orang lain tidak suka dengan Tuhan kita. Padahal sudah tidak ada satupun Tuhan di bawah kolong langit yang berani mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya Yesus satu-satunya jalan yang luar biasa. Dan saat ini saudara, saya sampaikan firman Tuhan, percaya atau tidak percaya, tapi saya tekankan bagi saudara dan saya harus percaya. Semua perkataan Bapa itu ya dan amin. Kita akan buka sama-sama dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Saudara, kaum pria. Tadi pagi saya bilang kaum pria itu karena diciptakan lebih dulu dari perempuan. Kalau saudara tahu ada catatan di dalam Alkitab mana yang perempuan diciptakan lebih dulu baru habis itu laki-laki? Tidak ada ya? Pasti tidak ada. Yang diciptakan lebih dulu adalah laki-laki, dan setelah itu laki-laki yang diberikan kuasa kepada Tuhan, berikan kuasa kepada dia untuk memberikan semua nama dari binatang yang ada, sehingga saat ini babi itu namanya babi karena itu disebut, itu dinamai oleh siapa dia? Ada gitu. Dan burung terkukur, burung apa sudah merpati, burung apalagi burung yang di Kasuari, burung yang di Papua mahal itu apa? Cendrawasih. Itu semua itu Adam yang memberi nama, dan sampai saat itu nama itu tidak berubah. Jadi mari kita sama-sama membacakan. Bapak-bapak kaum pria lebih dulu membacakan ayat dia punya perikop di atas 1, 2, 3. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu berada di situ. Terus laki-laki selalu jangan kalah dari perempuan, nggak bisa ya. Harus laki-laki tetap jadi unggulan, saudara. Haleluya. Terus Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diri sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan yang sebenarnya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepada dalam namaku, aku akan melakukannya. puji Tuhan. Diberkatilah saudara yang telah membacakan firman Tuhan ini, dan biarlah menyimpan itu dan melakukan itu sepanjang saudara masih hidup.
Kalau saudara sudah mati, tidak lagi perlu saudara. Tidak lagi perlu mengingatkan saudara, karena saudara sudah mati. Itu sebabnya selagi saudara masih hidup, saya tidak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan saudara untuk melakukan firman Tuhan ini dengan setia. Dengan demikian saudara akan berbahagia, bukan orang lain yang berbahagia. Jadi saudara yang melakukan firman Tuhan yang akan berbahagia, bukan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dan saudara yang melakukan firman Tuhan dan orang yang tidak melakukan Tuhan itu firman Tuhan itu akan berbahagia. Tetapi saudara yang melakukan akan berbahagia. Saudara bisa bilang amin? Amin. Amin. Haleluya. Setelah membaca ini saya mendapat 3 hal penting. Jadi cuma 3 hal, bukan 6. Tadi 6, jadi saya cepat-cepat kejar sekali sehingga harus bisa selesai, dan memang agak tunda waktu sedikit, kurang lebih ada ya 15 menit ya. Karena kita memulai awal dan pada akhirnya juga jam kedua ini dia tertunda sedikit. Dan saya percaya saudara untuk kepentingan Tuhan, saya percaya jangan kita lihat waktu. Kadang-kadang kita terbawa oleh waktu membuat kita tidak bisa untuk lama-lama di hadapan Tuhan. Lebih lama kita pegang HP, lebih lama kita pegang pekerjaan kita daripada kita lama-lama dengan Tuhan. Saya mau ingatkan saudara, hari-hari terakhir saudara lebih lama dengan Tuhan, jauh lebih baik daripada saudara lebih lama dengan segala usaha dan pekerjaan saudara, sehingga pada akhirnya saudara semua yang saudara bisa raih, daripada akhirnya semua yang saudara bisa raih itu bisa membahagiakan saudara, bisa membuat saudara sukses sampai batas kubur. Tapi setelah itu tidak bisa. Semua keberhasilan, semua yang saudara miliki itu bisa menuntun saudara untuk bisa sama-sama dengan saudara masuk surga, karena surga tidak perlu semua yang saudara miliki di bumi. Karena surga itu saudara, itu rumah Bapa yang dibuat oleh Bapa, itu Bapa. Yerusalem baru itu yang turun dari surga itu benar-benar itu rumah yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, saat ini saudara selalu menghargai, saudara punya anting-anting emas, saudara punya kalung emas, tapi di rumah Bapa itu lantainya dari emas murni. Saudara, saya bisa bilang amin? Amin. Amin, saudara. Di rumah Bapa itu lantainya dari emas. Mutiara-mutiara yang saudara anggap termahal, terbaik. Saudara mungkin saudara punya batu-batu, batu-batu yang saudara anggap itu termahal di dunia. Itu di sana hanya ada di dinding-dinding. Dan di sana luar biasa saudara, surga rumah Bapa. Saudara rindu, saudara percaya bahwa saudara rindu untuk percaya bahwa saudara akan menikmati kan oleh Bapa. Siapa yang rindu? Tolong jangan angkat tangan semua. Ya, tolong angkat tangan semua saudara. Haleluya. Apalagi yang sudah usia-usia yang sudah mau 70 tahun, 80 tahun, itu punya kerinduan makin lagi, ya, makin tambah lagi, karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Mau percaya tidak percaya, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Itu sebabnya semua apa yang saudara kejar, kalau saudara tetap fokus untuk itu, waktu dia datang pada kali yang kedua, untuk diangkat ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara fokus untuk dengar firman Tuhan. Saya dapati ada 3 hal penting. Yang pertama, murid-murid belum tahu Yesus itu jalan menuju ke surga. Murid-murid itu ternyata sudah sekian lama bersama-sama, kurang lebih 3 tahun lebih, 3 tahun 1 bulan atau 3 tahun berapa bulan, itu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan Yesus itu betul-betul adalah jalan keselamatan, tapi mereka masih belum tahu. Kita ikut Tuhan, kadang-kadang kita melayani Tuhan, bahwa Tuhan itu siapa sebenarnya? Betul atau betul? Begitu. Jadi saudara yang kekasih, mari kita lihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6. Tolong bacakan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, terus kata Thomas sampai ayat yang Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara,
Thomas ini sekian lama. Thomas ini dia orang, salah satu murid yang dia lihat dulu dia percaya. Yang mana waktu Yesus, teman-temannya katakan, Yesus bangkit dan kami telah menemukan dia. Dia bilang, aku tidak sekali-kali percaya. Sebelum aku apa? Tusuk jariku di lambungnya yang tertikam oleh tombak dan tangannya yang dilukai oleh paku. Saya tidak akan percaya. Dan pada saat dia tidak percaya, tiba-tiba Yesus muncul. Dan Yesus bilang begini, Thomas, Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun mereka percaya. Amin. Mesti saudara betul-betul punya kerinduan saudara. Saudara minta sesuatu, saudara percaya. Walaupun itu belum terjadi, saudara minta kesembuhan, walaupun kesembuhan belum terjadi, tapi engkau percaya saja bahwa kesembuhan itu akan datang bagi saudara. Saudara meminta pasangan hidupmu, saudara percaya saja bahwa pasti pasangan hidup yang terbaik Tuhan berikan bagi saudara. Asal jangan saudara cari pakai mata saudara, tapi cari di bawah kaki Tuhan, minta Tuhan untuk Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Jangan kita terlalu lihat dengan kita punya mata. Oh dia gagah, dia tampan, dia cantik. Oh dia orang yang berada, dia orang yang berduit. Lalu kita tertarik dengan itu. Banyak kali saudara yang terjadi. Apa yang terjadi? Banyak kali hari ini bisa kawin, besok langsung cerai. Salah satu hamba Tuhan yang kita pernah datang diskusi dengan saya saudara. Kawin, nikah gereja saudara. Resmi nikah gereja. Pendeta. 1 minggu kemudian cerai. Saya bilang kepada dia, kenapa sampai bisa cerai? Belum 1 minggu sudah cerai, kenapa? Berarti ada kelainan? Tidak. Kalau tidak lalu bagaimana? Bisa cerai. Saudara mau kasih tunjuk, saya tunjukkan dia punya nikah pertama. Tidak perlu saudara tahu, itu rahasia iman. Haleluya. 1 minggu sebelum 1 minggu cerai. Siapa di sini perempuan, laki-laki yang belum kawin, rindu untuk dapat pasangan seperti begitu? Coba angkat tangan. Saya pastikan kalau saudara angkat tangan berarti saudara termasuk orang yang apa? Nau-nau. Orang yang nau-nau saudara. Pasti saudara betul-betul cari orang yang betul-betul. Walaupun begini saudara, 2 orang ini mau jadi satu, keputusan itu tidak mudah. Tapi bersama dengan Yesus pasti mudah. Bersama dengan Roh Kudus pasti mudah. Amin. Haleluya. Sebab biasanya terjadi sesuatu itu disebabkan karena apa? Musa Tuhan Yesus bilang begini, sejak dahulu orang tidak akan bisa berpisah kecuali mati yang bisa memisahkan. Tetapi kalau menurut hukum Musa orang bisa cerai. Lalu Yesus bilang begini, itu karena tegak tengkukmu. Jadi biasa tegak tengkuk antara suami, antara istri, mengakibatkan apa? Terjadi perceraian. Tetapi saya percaya pasangan hidup yang ada di jemaat ini, saya rindu saudara. Contohilah saya dan ibu. Sudah mau masuk usia yang ke 50 tahun, menikah emas. Kita tetap masih baku sayang, masih baku cinta. Marah, ya marah, bakalai. Berbuat kesalahan. Tetapi kesalahan itu tidak bisa menghalangi kasih Kristus untuk tetap kita jadi satu. Tetap enjoy. Haleluya. Coba tanya Mawena, masih cinta Bapak atau saya? Kalau saya cinta itu. Haleluya, saudara. Bapak San masih cinta Ibu Mei atau enggak? Haleluya. Yang bisa memisahkan apa? Maut. Tetapi bisa terjadi perceraian karena keras apa? Tegak tengkuk. Tegak tengkuk.
Jadi kalau satu tegar teguk, satu ramah, kalau mau jaga, satu ramah, satu rangkul terus. Amin. Pasti tidak terjadi perceraian. Saya berdoa supaya nantinya ke depan kalau saya kasih nikah orang, betul-betul orang yang betul-betul mengerti. Dan itu perlu waktu yang cukup panjang untuk sama-sama kasih pranikah itu konseling yang luar biasa, sehingga betul-betul waktu masuk pernikahan itu luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saudara, murid-murid tidak mengenal siapa itu Yesus. Bayangkan sudah sekian lama, 3 tahun lebih bersama-sama, sebenarnya orang sudah belajar daripada Yesus dan orang mesti tahu siapa ini Yesus. Tapi mereka tidak tahu siapa ini Yesus. Mereka pikir Yesus sama saja. Mereka malah Yesus ini lebih daripada mereka. Dia betul anak manusia, tapi dia 100% juga anak Allah. Dan dia mengerti murid-murid punya masalah. Karena apa? Dia juga manusia dan dia tahu memahami murid-murid punya masalah. Tetapi jangan masalah yang dibikin-bikin. Saudara, masalah yang dibikin-bikin biar ciri garam saja atau rasa masakan itu dia garam sedikit tinggi saja bisa jadi masalah. Bagi suami, bagi istri. Bisa jadi, ini kan malah orang bilang masalah-masalah biasa ini kok kenapa bikin sampai luar biasa masalah. Dari masalah model rambut saja itu bisa jadi masalah. Tapi saya percaya bahwa Ibu Mei pasti lihat Bapak San punya potongan rambut. Wow, ini luar biasa kan? Haleluya. Saya tidak tahu waktu saya digunting rambut begini, tipe macam begini. Lalu tukang gunting bilang begini, Bapak beta bikin Bapak seperti anak muda saja. Betul tua itu bikin anak muda. Tapi anak ini bikin anak saya bagus juga. Kalau dia bilang begini, Bapak beta kalau di Ambon itu beta jaga ibadah juga di gereja-gereja karismatik. Tapi karena sudah di sini beta bilang kenapa? Ada di gereja kan dekat saja, kan di situ tapak gunting rambut di atas itu. Turun saja ibadah di sini. Kan waktu ibadah di GBI bukan langsung jadi GBI kan begitu. Tapi dengar firman Tuhan. Karena gereja tidak menyelamatkan, tetapi firman Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan itu yang menyelamatkan kita. Berikan kemuliaan begitu. Ini musim orang paham, saudara, sehingga pada akhirnya bayangkan saja tadi kesaksian. Waktu saya siap-siap firman ini, saya baca dan saya terus merenungkan firman Tuhan. Itu tiba-tiba telepon dari satu pendeta perempuan, namanya saya tidak perlu sebut namanya. Dia telepon, aduh bilang Bapak, Mama yang terima telepon karena saya siapkan. Lalu mulai dia sampaikan bahwa Mama memang luar biasa sekali. Ada yang beta terus dan dia dalam pergumulan dan terus belajar firman dengan dia, lalu terus mempraktekkan firman dengan dia. Dia itu awalnya saya tahu baca, tetapi pendeta ini bilang begini, percaya bahwa Roh Kudus sanggup untuk membuat adik bisa tahu baca. Apa yang terjadi saudara? Dia mulai belajar baca, setelah itu dia mulai baca iya, tapi sekarang setelah itu dia baca sudah lancar. Lalu dia pelayan juga di gereja dan mereka maksudnya untuk mempermalukan dia. Tujuan mereka untuk mempermalukan dia. Lalu minta dia pimpin ibadah keluarga. Dan apa yang terjadi saudara? Dia sampaikan firman dan dia baca lancar. Dan setelah itu lalu mereka katakan, oh ya dia itu bawa firman seperti dengan agama lain. Bayangkan, bawa firman sama dengan agama lain. Jadi mereka pikir GBI itu agama lain. Ini ketidakpahaman. Tapi ini biasanya itu diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan seperti ini yang menyesatkan. Tapi itu menganggap biasa saja. Apa yang terjadi betul-betul. Setelah itu Mama bongsonya
di rumah itu putar televisi, saya ada televisi yang lain, televisi rohani saja, dan suka sekali dengar khotbah dari pendeta Gilbert Lomon. Dan apa yang terjadi? Jangan sampai pendeta ini dia pengagama sama dengan ibu pendeta ini apa ya? Bayangkan. Begini boleh. Jadi jangan sampai begini saja boleh, tapi berusaha untuk masuk, untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Itu pasti, saudara. Jangan sama dengan murid-murid sekian lama bersama-sama dengan Yesus tidak tahu bahwa Yesus itu siapa. Yesus itu pribadi yang agung, yang patut kita puji dia. Yesus itu pribadi, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang perlu kita menghargai dia. Lebih daripada menghargai manusia manapun. Tapi kadang-kadang kita lebih menghargai manusia dan percaya kepada janji manusia daripada janji Tuhan. Daripada Tuhan Yesus sendiri. Kenapa sampai, saudara, ini yang kedua ini, kenapa sampai saudara murid-murid tidak mengenal siapa itu Yesus? Makanya kenapa Tuhan taruh di hati saya untuk bulan ini, itu Tuhan betul-betul terlihat ini, sampaikan tentang percaya. Karena percaya ini perlu diajarkan, saudara. Perlu belajar percaya. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus telah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Sebab demikian lebih baik bagi murid-murid ini. Supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Bayangkan, kalau Yesus bilang begitu pada murid-murid ini. Kalau Yesus bilang begitu pada murid-murid. Syukurlah waktu kejadian dia meninggal saya tidak ada di sana. Supaya apa? Lebih baik bagi kamu untuk kamu belajar percaya. Coba katakan, saya mau belajar percaya. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Yesus adalah raja dan segala raja. Saudara, Yesus lihat itu Bapa. Sebab Yesus dan Bapa itu satu. Seperti dengan satu mata uang, tapi dua lembaran itu. Di sebelah ada siapa yang punya 100.000, sebelah itu ada siapa di situ, tapi sebelah juga satu, tetapi itu tetap 100.000. Itu Yesus seperti itu. Yesus dan Bapa seperti itu. Satu mata uang, saudara. Jadi kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Begitu. Jadi kita lihat di dalam firman Tuhan ini, kita lihat dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Coba tolong baca. Coba tolong baca. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus dalam Bapa dan Bapa dalam Yesus, dan kita di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Percaya atau enggak? Percaya.
Nah, kalau saudara percaya, saudara menghadapi masalah, saudara mau takut apa? Saudara mengalami sakit penyakit, saudara mau takut apa? Karena Yesus adalah Bapa, Bapa dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, kita dalam Yesus. Mau takut apa tentang hidup ini? Mau takut mati apa? Haleluya. Saudara, kalau saudara mengerti tentang ini, saudara, waktu saudara berjalan, saudara tidak sendiri. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak. Dan pasti waktu saudara berjalan bersama-sama, itu bala tentara surga mengelilingi saudara dan menjaga saudara. Sehingga firman Allah genapi, 1.000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 di sisi kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Saudara percaya? Kita lebih banyak. Waktu Elia orang apa? Orang Arab. Yang terjadi, rombongan-rombongan menyerang mereka karena raja Aram itu dia berusaha mencari kepada kawenya, kepada tentaranya di tempat tidur. Dan itu diketahui oleh siapa? Elisa, dan Elisa bilang kepada Raja Israel, jangan coba-coba kamu ke sana. Dan itu padanya siapa di antara dia kumpul serentak, dia bikin rapat serentak. Raja Aram ini dia berikan secepatnya dia lakukan hal itu, dan dia tanya kira-kira siapa di antara kita yang membocorkan rencana kita. Lalu ada seorang berkata, oh tidak, ada seorang nabi di Samaria. Dia adalah Elisa. Dia yang memberitahukan sebuah kepada Raja Israel, sehingga mereka punya rencana itu diketahui. Dan apa yang Tuhan tahu, orang lain punya rencana untuk menyusahkan saudara. Orang lain punya rencana untuk mau menjatuhkan saudara. Apa yang Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Tapi kalau Tuhan izinkan hal itu saudara, berarti dia tahu saudara. Kenapa saudara mampu? Kalau saudara ada di saudara. Firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Roma bilang begitu kan? Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Jika Allah di pihak Mama Kawasina, siapa yang lawan Mama? Siapa yang bisa lawan Mama Susana? Kalau Tuhan bersama dengan Amin. Tuhan di dalam Mama di dalam Tuhan. Siapa yang bisa lawan? Tidak ada yang bisa lawan. Kalau ada Allah di pihak kita, kalau Allah yang membela kita, siapapun yang akan bisa melawan itu, tidak ada yang bisa melawan. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi itu. Yang kedua, saudara, yang ketiga, kalau mau meminta sesuatu harus meminta dalam Tuhan Yesus disertai dengan iman. Kalau mau minta sesuatu harus minta dalam nama Yesus, tapi disertai dengan iman. Haleluya. Harus disertai dengan iman. Mari kita lihat, saudara, dalam ayat 13-14. Firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara percaya ini akan terjadi? Amin. Tapi saya mau tantang saudara, sampai sekarang saudara belum meminta. Berarti kalau sampai sekarang kita belum meminta, berarti kita punya permintaan selama ini salah. Karena kita minta untuk memuaskan hidup kita. Kita tidak meminta untuk betul-betul Tuhan berikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kita. Tapi kadang-kadang kita minta itu yang kita mau supaya terjadi, supaya kita bisa saja jadi sombong. Begitu. Kan ya Tuhan Yesus kasih perumpamaan, kalau bapamu yang jahat saja, waktu anak meminta roti, kasih dia roti. Kalau minta ikan, kasih dia ikan. Tidak mungkin kasih kalajengking. Kalau Bapak yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapak di surga, dia akan memberikan apa? Dia akan berikan apa? Roh Kudus itu hidupnya dia berikan bagi saudara. Tapi kalau kita minta roti dari Bapak semungkin kasih hidupnya bagi kita. Tapi Yesus lah, dia berikan hidupnya bagi kita. Roh Kudus
Sebabnya firman Tuhan katakan, jika kita berdosa kepada Bapa masih ada, bisa diampuni karena masih ada anak. Ketika kita berdosa kepada anak masih bisa dapat diampuni karena ada Roh Kudus. Tapi kalau kita berdosa kepada Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, bisa dapat diampuni atau tidak? Tidak dapat diampuni di dunia ini maupun di dunia akan datang. Itu dosa kekal. Sekali lagi, itu sebabnya jangan coba-coba saudara pakai nama Roh Kudus. Jangan coba-coba saudara pakai nama Tuhan untuk melakukan kejahatan baru pakai nama Tuhan. Bikin dosa baru pakai nama Tuhan, saudara. Nama itu kudus. Amin. Roh Kudus itu ya kudus, saudara. Yohanes 16 ayat 7, 8, coba tolong baca. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, apa kerjanya? Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ia akan menginsafi dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terus akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran. Sebentar, akan dosa dulu, akan dosa. Jadi orang kalau tidak percaya pada Yesus itu dosa. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, bahwa aku juru selamat, bahwa aku satu-satunya Allah yang duduk di atas takhta, yang perlu dihargai. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi saudara, kalau sampai saat ini kita tidak percaya, itu ada pengajaran yang lain katanya bahwa Yesus itu sebatas anak, dia bukan Tuhan. Dan itu mereka bersaksi keliling di setiap rumah dan pernah sampai di rumah kami juga. Mereka adalah saksi Yehuwa. Dan mereka tahu bahwa tidak ada surga. Baik, tidak boleh. Tidak ada surga. Surga itu kalau saudara hidup bahagia, berhasil, itu surga begitu. Yang ada cuma Firdaus. Karena mereka pakai patokan bahwa waktu Yesus tergantung di kayu salib, lalu seorang penjahat di sebelah kanan dia bilang, jika engkau datang sebagai raja. Apa sudah? Ingatlah, Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku, Firdaus. Edom punya surga di Firdaus. Saudara, ini Alkitab katakan, Rasul Paulus bilang, kalau ada orang lain yang datang memberitakan Injil yang lain, walaupun dia dari malaikat sekalipun yang datang memberitakan Injil lain daripada Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi Injil dari Matius sampai ke Wahyu itu Injil. Sedangkan Taurat itu mulai dari zaman apa? Dari Kejadian sampai kepada Maliaki. Dan 66 kitab ini sudah terukur dan sudah betul-betul paten, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Karena Wahyu bilang itu, jangan tambah, jangan kurang. Tapi dalam mengurangi bahwa Yesus itu sebatas anak, dia bukan Allah. Tadi kita sudah sama-sama dengar, kalau kamu melihat Bapa, melihat aku. Sebab aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Bagaimana sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, Filipus? Kata Filipus, tapi itu di situ ada kata kamu yang berat semua murid-murid. Tapi Filipus yang bertanya, maka ditujukan kepada Filipus. Tapi jawaban Yesus itu kepada semua. Filipus sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Kamu tidak percaya bahwa engkau telah melihat aku, engkau melihat Bapa. Itu. Jadi saudara, sekali lagi, betul-betul saudara harus mengerti tentang ini. Lalu belajar dan baca terus yang selanjutnya. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan waktu dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, saudara percaya itu?
Percaya. Dia siapkan tempat bagi kita. Itu kebenaran. Terus akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Terus? Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Jadi hal yang akan datang yang sudah terjadi, sementara yang akan terjadi, dia akan beritahukan bagi saya dan saudara. Nah, bagaimana supaya dia beritahukan? Ya, hubungan dengan dia. Terus keintiman dengan dia dalam doa, dalam membaca firman Tuhan. Kan orang Kristen hari-hari terakhir, anak-anak muda hari-hari terakhir ini kan, untuk baca firman Tuhan itu sesuatu yang memberatkan sekali. Untuk berdoa 1 jam sesuatu yang luar biasa memberat sekali. Tapi kalau duduk pegang HP, itu dia berjam-jam, mereka tetap ada waktu. Bukan cuma anak muda, orang-orang tua bangka juga. Ini sementara iblis mengalihkan fokus saudara untuk hal-hal yang tidak berfaedah, yang menyesatkan saudara. Haleluya. Karena di dalam Daniel kan bilang, Daniel 11 ayat yang berapa, tolong bacakan. Tentaranya akan muncul itu. Tolong bacakan. Ya, tolong cepat-cepat. Daniel 11 ayat 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Terus. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi umat yang mengenal Allah pasti kuat dan pasti bertindak. Amin. Pasti bilang bodoh sekali. Dia tidak sendiri bodoh sekali. Kita pegang HP kita saya mengantuk. Setelah kita baca Alkitab kita mengantuk. Bodoh sekali. Mulai buka mata lalu mulai baca Alkitab. Kan bilang bagi diri sendiri kan saudara mau bilang sabar. Sedangkan saudara sendiri pegang HP, mama juga pegang HP, mama, beta juga pegang HP. Saya mungkin tegur Riko jangan pegang HP, mama sendiri pegang HP. Itu sebabnya jangan terlalu bergaul dengan HP, bergaul dengan Alkitab jauh lebih baik. Bangun hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau bilang bagi saudara dan saya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu, mintalah kepada supaya dia akan berikan bagi saudara. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara mau supaya sukacita saudara setiap hari penuh? Minta biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Mari kita lihat lagi Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saya tidak tahu saudara punya permintaan apa. Anak-anak muda, remaja, anak-anak sekolah minggu, bapak ibu yang masih muda, bapak ibu yang setua, pasti semua kita punya permintaan. Minta dan percaya bahwa sudah menerima, dan hal itu akan diberikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayat yang ke-12 ini penting sekali bagi saudara dan saya. Saudara, mari kita lihat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudara percaya bahwa saudara Tuhan akan pakai saudara lebih daripada apa yang Tuhan pernah lakukan. Percaya? Percaya? Amin. Pasti terjadi saudara, pasti terjadi. Yang penting saudara mau kasih hidup ini untuk Tuhan mau pakai.
Kenapa sampai saya bilang saya tekankan supaya saudara harus hidup ini? Karena begini, hidup saudara telah dilunas bayar. Saudara sebenarnya menjadi budak belian. Saudara dan saya budak belian karena Dia telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Yesus. Jadi sebenarnya saudara dipanggil bukan untuk cari, saudara dipanggil Tuhan bukan untuk cari saudara terkenal. Saudara dipanggil saudara terkenal. Tuhan untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Hidup saudara berkenan kepada Tuhan. Itu yang penting saudara. Sekali lagi saya tekankan bagi kita bahwa jika kita percaya kepada Yesus, apa yang Yesus pernah lakukan selama 3,5 tahun, kita akan lakukan itu. Dan ada seorang hamba Tuhan yang buta huruf, dan di tahun-tahun 80, ratusan tahun yang lalu saudara, dia seorang tukang pipa. Dia nama siapa saudara? Smith Bigosford. Ya, orangnya itu saudara. Orang ini dia tidak tahu baca karena dia punya istri yang ngajak dia baca saudara. Dia tukang pipa. Tetapi satu saat saudara, ada orang yang datang punya kaki sebelah tidak ada, daun kaki tidak ada. Datang kepada dia. Dan dia sampai kepada dia bilang, pergi ke tukang sepatu, di toko sepatu, lalu ukur kaki. Bagaimana? Tidak mungkin. Mereka pakai logika. Tidak mungkin Pak, dua kakinya ini tidak ada daun kaki. Saudara pernah lihat orang yang tidak ada daun kaki, lah dia berjalan dengan dia punya saudara. Dia bilang begini kepada orang yang terima dengan logika dan pengetahuan. Tidak mungkin, saya tidak perlu jawaban saudara. Saya bilang dan kamu harus ikuti. Lalu mereka ikuti, lalu pergi ke toko sepatu. Lalu toko sepatu juga bingung. Ini mau pakai sepatu nomor berapa? Kasih kaki. Tapi dia bilang tidak, lakukan saya. Ambil sepatu nomor berapa saya? Waktu ambil sepatu nomor 40, langsung kasih masuk, daun kaki langsung pas. Sebelah lagi pas, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus kan tidak pernah melakukan hal itu, betul? Yesus tidak pernah melakukan. Yesus bangkitkan orang mati. Tetapi ada yang bangkitkan orang mati, saudara. Itu sudah formulir sudah sekian lama. Pendeta itu datang, dia tandang apa sudah? Peti. Itu orang bangkit kembali. Dan itu akan terjadi di akhir zaman ini. Gereja mula-mula pernah melakukan hal ini, saya percaya gereja akhir ini. Kuasa yang pernah terjadi di gereja awal, gereja mula-mula akan terjadi juga di gereja akhir, bahkan 2 kali lipat. Haleluya, akan terjadi. Saya percaya bahwa banyak hal yang kita sudah lakukan, tapi kita tidak perlu promosi itu. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan saya tibakan di sini, dan saudara percaya bahwa saudara Tuhan akan pakai saudara. Haleluya, melebihi apa